masih sama Devin nih. Anyway, di video kali ini aku terinspirasi dari temen aku yang suka bilang kayak gini. Aku nggak mau kerja, tapi aku pengen ada duit yang ngalir terus ke kantong. Kamu pernah kepikiran gitu juga nggak? Nah, kalau mau tahu aku bilang apa ke temanku, aku bilang itu bisa banget. Jadi caranya adalah bangun yang namanya passive income. Pernah denger nggak? Aku ceritain sedikit ya. Jadi konsepnya itu ngumpulin sebuah aset atau uang yang dimana aset ini kita investasikan ke sebuah tempat yang keuntungannya itu bisa membiayai semua kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu kerja pun sudah ada hasil yang ngebayarin seluruh pengeluaran kita dan biaya hidup kita. Cara hitungnya itu kayak gini. Ayo kita hitung bareng-bareng. Boleh banget nih kalian ambil pulpen, pensil, atau kertas, dan kalkulatornya. Pertama, mulai dari ngitung berapa sih pengeluaran bulanan kita sekarang. Biar lebih realistis, target passive income kita adalah untuk menutup pengeluaran pokoknya aja dulu. Nah, misalnya kita ada banyak nih biaya pengeluaran dalam sebulan, tapi yang nggak terlalu wajib kayak don, shopping, atau investasi, kita coba coret terlebih dahulu. Kita sisakan yang benar-benar wajib harus kita bayar. Kalau nggak bayar, nggak bisa hidup deh. Nah, misal setelah kamu hitung total pengeluaran kamu selama sebulan itu adalah 4 juta, tapi yang pokoknya aja itu cuma 2 juta aja deh. Nah, jadi yang kita hitung itu kan yang pokoknya aja 2 juta tuh. Kita jadikan setahun. Jadi 2 juta itu dikali 12 sama dengan 24 juta per tahun. Nah, yang ketiga itu kita perlu hitung. Kita butuh aset atau uang berapa ya? Dan diinvestasikan ke produk yang returnnya berapa ya? Biar kita bisa dapat 24 juta per tahun. Misal nih, kita akan taruh aset kita itu ke deposito, yang dimana return per tahunnya setelah dikurangkan pajak itu adalah 5% per tahun. Berarti 24 juta dibagi 5% adalah 480 juta. Logikanya itu sederhana. Misalnya kita punya uang 480 juta ini dan kita alokasikan ke deposito yang returnnya 5% setahun. Nah, bunga deposito inilah yang ngebayarin hidup kita setiap bulannya biar kita bisa tetap hidup atau kaya tanpa perlu kerja. Nah, kalau kamu butuh berapa nih? Coba tulis di komen ya. Formulanya itu simple. Kamu hanya perlu tahu berapa sih pengeluaran kamu setiap bulannya dan return investasi di mana kamu mau naruh uang kamu. Nah, tapi teman-teman, ada satu hal yang kita lupain, yaitu yang namanya inflasi. Karena biaya hidup kita 2 juta per bulan hari ini, itu mungkin akan beda sama tahun depan. Kalau kita cek di Badan Statistik, rata-rata inflasi itu sebesar 4% per tahun. Nah, cara masukin inflasi ini ke formula tadi adalah dengan cara kita kurangin return investasi dengan inflasi ini. Misalnya tadi kan return investasinya 5% per tahun, kita kurangin 4%. Nah, kita coba hitung lagi ya. 24 juta per tahun dibagi 5 dikurang 4% sama dengan 2,4 miliar. Wow. Makanya jangan taruh di deposito aja, karena deposito itu cocok untuk orang kaya yang asetnya udah gede. Kalau kayak aku dan kita-kita ini yang masih kayak piik, jadi kita harus lebih cerdas dalam menaruh uang kita untuk return investasi yang lebih tinggi. Biar kita nggak perlu aset sebanyak itu untuk passive income. Misal kamu bisa pilih reksadana pendapatan tetap yang returnnya itu 8% per tahun. Atau kamu bisa taruh di peer-to-peer lending beranggunan emas untuk return 12-13% per tahun. Kalau di saham ini kurang cocok menurut aku, kita harus cari tempat atau produk yang resikonya itu lumayan rendah. Jadi aku rekap lagi ya, passive income sama dengan pengeluaran sebulan kita dikali 12 dibagi return investasi dikurang 4% inflasi. Dari
hitungan kita, mungkin angkanya itu gede banget, bisa ratusan, bahkan miliaran. Pertanyaan sesungguhnya adalah, dapat dari mana uang segini? Sebenarnya itu ada dua cara untuk nambahin income. Yang pertama adalah secara vertikal atau menambah ke dalam. Ini itu gimana caranya kita mendapatkan income lebih selain dari gapok atau gaji pokok kita. Misalnya kita bisa dapat dari insentif dan sebagainya. Yang kedua itu secara horizontal atau menambah ke samping. Kalau ini itu bisa kayak jual barang atau jual jasa. Contohnya misalnya karyawan dengan gaji pokok UMR per bulannya. Terus doi coba cari tambahan penghasilan nih di waktu dia yang lagi senggang. Misalnya kayak PO kue pas weekend. Kemudian kamu cari tahu orang itu butuhnya apa, terus kamu matchingin dengan yang kamu punya dan yang kamu bisa. Nah, secara horizontal ini sebenarnya menambahkan aset secara cepat, tapi negatifnya pertumbuhannya itu terbatas, bahkan terpentok karena sumber daya, waktu, dan tenaga kita yang nggak memadahi lagi. Kira begitulah jawaban aku ke teman aku yang suka bilang, aku nggak mau kerja tapi pengen duit itu terus ada atau kaya. At least sekarang sudah lebih jelas mimpinya. Next, mimpinya jangan biarkan lama melayang. Turunkan ke bumi dan kerjakan. Semangat ya, see you!